Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif tipe tebak kata. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana hari ini? Apakah semangat untuk belajar? Semangat. Ya baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ya baik. Berdoa dimulai. Bapak, selamat pagi. Selesai. Nah baik, sebelum kita belajar, Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Lauren hadir, Lian hadir, Suster hadir, Elsa hadir, Tia hadir, Darman. Saya Bu. Ya baik. Nah baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau kasih ice breaking dulu nih sama kalian, yaitu tebak kata. Nah, baik, di sini Ibu akan kasih tebak-tebakan. Kalian jawab ya. Ya. Aku seekor hewan. Aku berbulu. Aku memiliki taring. Aku berkaki 4. Aku memiliki kuku yang panjang dan aku pemakan daging. Siapakah aku? Anjing. Salah. Harimau. Iya, benar Lia. Hari ini Ibu akan mengajari kalian tentang apa itu gaya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya nih, apa itu gaya? Tidak tahu. Itu apa gaya enggak? Apa? Gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu. Salah, yang satu. Ada salah anak-anak. Nah, jadi di sini Ibu mau kasih tahu gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Agar kalian lebih memahami apa itu gaya, Ibu bakal kasih satu video. Kalian simak ya, anak-anak. Lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan, akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah buat didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Ketapel memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat, atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan,
Manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang, apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara dikayuh. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Dodi, Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat direm, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Kampas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Kemudian dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Dodi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Dodi membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu asik bermain, tidak sengaja bola yang ditendang oleh Budi mengenai pot bunga milik Ibu Dodi. Pot tersebut akhirnya pecah. Perhatikan, saat bola mengenai pot bunga, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga vas bisa pecah. Artinya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu, gimana nih biar kita jadi lebih bijak? Tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Iya, udah pada tahu ya anak-anak? Bu bakal bawa kalian main game nih tentang gaya. Ya, jadi di sini kita ada bagi 3 kelompok ya. Nah, baik, di sini Ibu akan membagikan sama kalian. Ini untuk kalian ya. Kamu kelompoknya sama siapa? Sama dia Ibu. Ya, jadi ini kalau siswa sama siapa? Sama Salsa. Ya, jadi sama Salsa ya. Kalau dia sama siapa? Ini Ibu bakal kasih tahu peraturan mainnya ya. Nah, di sini Ibu sudah menyusun beberapa gambar. Jadi kalian tinggal mencocokkan gambar tersebut di depannya. Ayo maju Nana. Oke. Siapa dulu? Kelompok siapa? Oh, sesuai kelompok. Boleh.
Oke, baik anak-anak. Ibu bakal ngecek ya hasilnya. Nah, jadi di sini gaya gesek. Nah, di sini ada satu yang salah. Harusnya di sini. Nah. Oke, sudah selesai anak-anak. Ibu akan menjelaskan berarti gaya gesek itu orang yang di atas kursi roda ya anak-anak. Nah, terus gaya otot itu orang yang sedang bermain badminton. Terus dan gaya otot juga orang yang sedang bermain bola basket. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan materi kita pada pagi hari ini itu adalah gaya itu tarikan atau dorongan pada suatu benda. Nah, dan ada 5 macam gaya. Yang pertama itu ada gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gravitasi, dan otot. Nah, jadi contoh gaya gesek itu adalah orang yang sedang bermain sepeda. Nah, terus gaya otot itu orang yang sedang bermain bola basket. Terus gaya pegas itu orang yang sedang main ketapel. Siapa yang tahu berapa banyak gaya? 5. Apa-apa aja? Gaya otot, gaya gesek, gaya tarik, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Gimana belajarnya hari ini? Seneng gak? Senang. Kok senangnya gitu sih? Seneng gak? Senang. Ya. Nah, jadi anak-anak, pelajaran kita untuk hari ini sudah selesai ya. Jadi minggu depan kita akan mengadakan kuis tentang gaya. Nah, jadi sebelum kita menutup pelajaran kita untuk siang hari ini, kita berdoa dulu sebelumnya ya. Mari berdoa. Berdoa dimulai. Selesai? Ya baik. Ibu ucapkan selamat siang dan terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu.